Salmi, Ustadz saya mau tanya, silahkan Tuan Yang Mulia, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, Pak Polisi Jeddah hadir. Oh, di Jeddah jam berapa sekarang ya? Sini sudah mau mendekati jam 12 malam. Bang, bagaimana hawa nafsu amarah, Bang? Bang, bagaimana nafsu amarah, Bang? Jadi kalau dalam tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah itu ada 7 nafsu ya yang dipaparkan. Ada nafsu amarah, lawamah, mulhimmah, mutmainnah, radiyah, maradiyah, kamilah. Ya. Sebetulnya ini hanyalah metodologi supaya kita gampang memahami makom nafs kita atau kesadaran kita atau jiwa kita. Kalau kita sering marah, sering cepat berburuk sangka dan lain sebagainya, maka kita masih pada level nafsu yang paling rendah. Itu nafsu amarah. Bawaannya itu mau pakai otot terus, mau marah terus. Tidak logis, tidak rasionalis. Emosionalnya tinggi. Ya. Ini namanya nafsu amarah. Naik kepada nafsul lawamah. Ini nafsu yang masih cacat. Ada kebaikan pada dirinya 20% saja. 80% pada dirinya kejahatan semua. Iri, dengki, hasad, riya, ujub, hubu mal, hubujah, cinta dunia, cinta jabatan, fitnah, ghibah. Itu ada pada dirinya, kikir, pelit. Nah, itu semua hampir 80% pada kolbunya berisi itu semua. Itu lawamah. Naik ke atasnya mulhimmah. Udah 50% jahat, 50% baik. Sudah mulai belajar sedekah tapi masih kadang-kadang dihitung. Masih dikontrol lagi hatinya, itu lawamah. Mulhimmah, mohon maaf. Nah, ketika sudah 80% isinya kebaikan, 20% isinya kemaksiatan, ini mutmainnah. Jatuh kepada maksiat kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Jatuh lagi, kembali lagi. Jatuh lagi, kembali lagi. Tenang. Tetap berusaha. Ini namanya mutmainnah. Nah, ketika takhalli, tahalli, tajalli sudah dia praktekkan, takhalli pengosongan diri, dikosongkan dirinya dari hawa-hawa nafsu dunia, ya, dari kikir, pelit, amarah, riya, ingin dipuji dan sebagainya sudah dikosongkan semua penyakit hatinya. Lalu tahalli itu memasukkan sifat-sifat Nabi. Gimana cara Nabi jalan, gimana cara Nabi SAW makan, gimana cara Nabi SAW tidur, gimana cara Nabi berbicara, tersenyum, memerintah, politik, bermuamalah, memasukkan sifat-sifat Nabi. Ketika sifat kenabian itu sudah masuk kepada dirinya, tahalli masuk ke situ, sifat-sifat terpuji, baru dia merasa digerakkan oleh Allah. Dia bertajalli. Dia sedekah tapi merasa digerakkan oleh Allah untuk sedekah. Enggak ada pengakuan dalam dirinya. Dia sholat, merasa disolatkan oleh Allah. Enggak ada pengakuan dalam dirinya itu. Sehingga dia tidak merasa dermawan, dia tidak merasa alim, dia tidak merasa ahli ibadah. Karena dia sholat merasa disolatkan, dia kaya merasa diberikan kekayaan, dia hidup merasa dihidupkan. Nah, ketika dia sudah itu, Allah ridho kepada dia, dia bertajalli. Naiklah ketika nafsu yang selanjutnya namanya radiyah. Nafsu radiyah. Nah, ketika Allah sudah ridho kepada dirinya, dia namanya nafsu radiyah. Ketika Allah sudah ridho, lalu masyarakat melihat. Masyarakat melihat gimana baiknya orang ini, bantu gak pernah ngitung. Ketika ngasih ilmu, dia katakan ini datang dari Allah. Ketika ngasih duit, dia katakan ini datang dari Allah. Ketika ngasih tempat tinggal, ini datang dari Allah. Sehingga orang-orang di sekitarnya suka sama dia. Kagum sama dia. Orang yang tadi itu, maka naiklah tingkatan nafsunya yang tadi radiyah menjadi mardiyah. Mardiyah itu Allah ridho kepadanya, dia ridho kepada Allah, dan masyarakat di sekitarnya ridho kepada dia. Itu namanya mardiyah. Tadi tingkatan nafsu mardiyah. Nah, ketika dia sudah hilang kesadaran, masuk ke dalam sifat kesan Allah Ta'ala yang tidak bisa diceritakan lagi, kepada 3 martabat yang tadi, martabat yang 7, 3 yang di awal, ahdah, wahdah, wahidiyah,
barulah dia kepada nafsu kamilah. Nah, itu hanya Rasulullah yang paling sempurna jiwanya, tuan-tuan. Tapi janganlah terlalu menghayal ke sana ya. Kita cerita yang bawah-bawah saja. Terima kasih atas penjelasannya Kang Sukma. Kita sudah dibayatkan dan punya mursyid, apa boleh bayat lagi?